Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam acara perkuliahan matematika teknik, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan seputar determinan dari sebuah matrik persegi. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Berdasarkan catatan sejarah, Gabriel Cramer yang hidup pada abad ke-17, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss, merupakan orang pertama yang menerbitkan aturan ini pada tahun 1950. Oleh karena itu, untuk menghormati penemunya, aturan ini dinamakan dengan aturan Cramer. Bagaimana untuk penerapannya dalam bidang aljabar linear? Aturan Cramer ini merupakan salah satu formula yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Karena ada formula-formula lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, diantaranya eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Jadi aturan Cramer merupakan salah satu formula yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Adapun yang menjadi dasar dari aturan Cramer ini adalah penggunaan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem yang diberikan. Jadi misalkan kita diberikan sistem persamaan linear dalam bentuk umum yang terdiri dari m buah persamaan dan n buah variabel, yaitu x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Maka agar kita dapat menyelesaikan sistem persamaan ini menggunakan aturan Cramer, tentunya lebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk matriks, atau kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Dari bentuk perkalian matriks ini kita mendapatkan dua buah matriks, yaitu pertama matriks A dinamakan matriks koefisien. Dinamakan matriks koefisien karena elemen-elemen unsur-unsur matriks A ini adalah koefisien dari variabel pada sistem persamaan. Kemudian kita juga dapatkan sebuah matriks konstanta. Dari matriks koefisien dan matriks konstanta ini, dengan aturan Cramer kita akan peroleh solusi dari sistem persamaan linear. Bagaimana cara formula itu bekerja? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, bentuk umum dari aturan Cramer. Jadi apabila bentuk perkalian matriks sudah kita peroleh dari sistem persamaan linear, maka untuk mendapatkan solusi yaitu x1, caranya adalah dengan membagi determinan A1 dengan determinan A. A itu adalah matriks koefisien, sedangkan A1 matriks baru yang diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti semua elemen pada kolom 1 dengan elemen-elemen pada matriks konstanta B. Jadi matriks A1
itu pada kolom pertama isinya adalah matriks konstanta B1, B2, dan seterusnya sampai Bn tergantung dari ordo dari matriks koefisiennya. Kemudian untuk mendapatkan solusi X2 maka dilakukan pembagian antara determinan dari A2 dengan determinan A. A matriks koefisien sedangkan A2 adalah matriks baru yang diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti semua elemen pada kolom kedua dari matriks A dengan elemen-elemen pada matriks konstanta B. Jadi A2 itu adalah matriks A, di mana matriks A-nya kolom keduanya diganti dengan B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Demikian juga dengan X3 misalnya. Berapa X3? X3 determinan A3 dibagi dengan determinan A. A adalah matriks koefisien, sedangkan A3 adalah matriks baru yang diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti semua elemen pada kolom matriks A, mengganti semua elemen pada kolom ketiga matriks A dengan B1, B2, B3 dan seterusnya tergantung dari ordo dari matriks A. Sehingga aturan Cramer sangat sederhana, sangat simpel dan mudah dikerjakan. Untuk selanjutnya kita berikan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman, untuk lebih memahami aturan Cramer itu bekerja. Misalkan diberikan sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Agar kita bisa menyelesaikan sistem tersebut, tentunya kita ubah dahulu sistem persamaan ini ke dalam bentuk perkalian matriks. Sehingga kita dapatkan dua buah matriks, yaitu matriks koefisien, yaitu A1, 1, A12, A21, A22. Dinamakan matriks koefisien karena elemen-elemen dari matriks ini adalah koefisien dari variabel-variabel pada sistem persamaan ini. Kemudian yang B adalah matriks konstanta. Dengan demikian kita memperoleh matriks A, yaitu elemennya adalah A11, A12, A21, dan A22. Selanjutnya dari matriks A ini kita tentukan determinannya. Nah, karena ukurannya adalah 2 kali 2, maka cukup kita menyelesaikannya dengan cara mengalihkan diagonal utama, kemudian mengurangkan dengan mengurangi diagonal yang lain, sehingga kita peroleh ini bentuknya tandanya positif, yang ini negatif, sehingga kita peroleh determinan dari A adalah A11 kali A22 ditambah dengan dikurangi dengan A12 kali A21. Karena ada dua variabel, berarti ada dua matriks yang akan kita kembangkan. Yang pertama kita cari matriks A1. Nah, matriks A1 adalah matriks yang berasal dari matriks A dengan yang diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti kolom ke-1 ini, mengganti kolom 1 dengan B1, B2. Kemudian kita cari determinan dari matriks A1. Caranya sama dengan kalau kita mencari determinan dari matriks A. Kita kalikan
komponen diagonal utama dengan kemudian kita kurangkan dengan komponen diagonal yang lain. Jadi B1 kali A22 dikurangi A12 kali B2. Dari A1 dan A kita bisa memperoleh solusi X1. Untuk mendapatkan solusi X2 kita kembangkan lagi. Kita cari matriks A2. Matriks A2 itu apa? Matriks baru yang kita peroleh dari matriks A dengan cara semua elemen pada kolom 2 matriks A ini kita ganti dengan B1 dan B2. Nah, setelah kita menemukan A2, kemudian kita cari determinannya dengan cara sama dengan mencari determinan A dan determinan A1. Nah, dengan aturan Cramer, penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel di atas, maka kita akan memperoleh nilai X1 dan X2-nya. X1 adalah determinan A1 dibagi determinan A. Jadi ini, kemudian X2-nya itu adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Ya, cukup simpel. Cukup simpel untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh dengan angka. Diberikan sistem persamaan linear 2 variabel 4x1 min 3x2 sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kedua min 3x1 ditambah 2x2 sama dengan min 12. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini menggunakan aturan Cramer, maka bentuk di atas akan kita ubah menjadi perkalian bentuk matriks. Sehingga kita dapatkan perkalian bentuk matriks seperti ini ya. Ini adalah matriks A, matriks koefisien. Dinamakan matriks koefisien karena elemen-elemen dari A ini adalah koefisien dari variabel-variabel yang ada di dalam persamaan. Kemudian ini adalah matriks B. Matriks B namakan matriks koefisien. Nah, kita peroleh dari 15 dan min 12. Nah, dari bentuk perkalian matriks ini akan kita peroleh matriks A dan determinannya. Matriks A 4 min 3 min 3 2. Selanjutnya kita teruskan dengan mencari determinannya karena dasar dari aturan Cramer adalah menentukan determinannya. Setelah kita tentukan determinannya, maka solusinya akan kita dapatkan. Caranya adalah 4 kali 2, 8. Kemudian dikurangi dengan min 3 kali min 3. Berarti berapa? Sama dengan min 1. Dari matriks A ini kita kembangkan menggunakan matriks B. Kita dapatkan matriks A1. Matriks A1 adalah matriks A di mana matriks A kolom satunya kita ganti dengan elemen dari matriks konstanta B. Jadi matriks A kolom satunya kita ganti dengan elemen matriks konstanta B, maka kita dapatkan A1. Berarti det A1-nya sama dengan 15 min 3 min 12 2, sehingga kita peroleh sama dengan min 6.
Dari dua matrik ini kita mendapatkan nilai X1. Karena ada dua variabel, kita teruskan mencari A2. A2 itu matrik baru yang diperoleh dari matrik A dengan cara kolom kedua dari matrik A ini diganti dengan elemen-elemen dari matrik B. Kemudian dilanjutkan dengan mencari determinan dari matriks A2. Hasilnya adalah min 3. Nah, dengan aturan Cramer, maka kita dapat mencari solusi dari sistem persamaannya dua variabel, yaitu X1-nya adalah determinan A1 dibagi determinan A, sama dengan min 6 bagi min 1 ketemu 6. X2-nya adalah determinan A2 dibagi determinan A, sama dengan min 3 bagi min 1 ketemu 3. Jadi cukup mudah dipahami aturan Cramer ini, dan merupakan metode yang lumayan handal untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Yang sudah kita pelajari adalah sistem persamaan dua variabel. Bagaimana dengan tiga variabel? Caranya pada prinsipnya sama ya. Sekarang kita lihat sistem persamaan linier tiga variabel. Sistem persamaan linier tiga variabel ini mau kita selesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Berarti sistem persamaan ini akan kita ubah dahulu ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, matriks sehingga kita dapatkan dua buah matrik, yang satu matrik koefisien, yang satu matrik konstanta. Ini matrik koefisien, dinamakan matrik koefisien karena elemen ini semua adalah koefisien dari variabel yang ada di dalam persamaan. Kemudian ini matrik konstanta, ya, B1, B2, B3. Dari sistem persamaan dalam bentuk perkalian matrik ini, kita akan memperoleh matriks A yang ordonya 3 kali 3. Karena kita akan menyelesaikan dengan menggunakan aturan Cramer, maka harus dicari determinannya. Nah, cara mencari determinan dari matriks ukuran 3 kali 3 itu bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan aturan perkalian elementer. Kita bisa menggunakan operasi baris elementer, dan kita bisa menggunakan aturan ekspansi kofaktor yang kemarin baru saja kita pelajari, yaitu menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, saat ini kita menyelesaikan dengan mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, yang kurang jelas bisa melihat video pada pertemuan yang lalu ya. Nah, determinan dari A kita menggunakan ekspansi kofaktor. Bisa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Jadi kemudian A2 A1 adalah matrik baru yang diperoleh dari matriks A dengan cara semua elemen pada kolom 1 diganti dengan B1, B2, B3. Kemudian dicari determinannya. Nah, sekali lagi untuk mencari determinannya kita bisa menggunakan perkalian elementer.
bisa menggunakan operasi baris elementer, kita juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor untuk mencari determinan. Mana yang kita gunakan itu kalau pada soal kita gunakan sesuai dengan perintahnya ya. Kalau tidak ada perintah apa-apa, ya kita bebas menggunakan metode-metode untuk mencari determinan. Kemudian selanjutnya adalah mencari A2. A2 itu matrik baru yang didapat dari matrik A dengan cara semua elemen pada kolom 2 dari matrik A diganti dengan B1, B2, B3. Kemudian kita cari determinan dari A2. Karena ada 3 variabel yang tidak kita cari, berarti kita kembangkan lagi untuk mendapatkan A3. A3 itu matrik baru yang didapat dari matrik A dengan cara semua elemen dari kolom 3 matrik A diganti dengan B1, B2, dan B3. Karena kita menyelesaikan pakai Cramer, berarti A3 ini harus kita cari determinannya. Nah, determinannya. Sehingga kita dapat menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel itu dengan menggunakan aturan Cramer, yaitu bagaimana? Yaitu X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. X2 determinan A2 dibagi dengan determinan A. Yang terakhir, yang ketiga, X3 ada sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Cukup simpel. Nah, determinan seperti yang sudah saya katakan tadi dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu bisa menggunakan perkalian elementer, bisa menggunakan operasi baris elementer, juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Mana yang kita gunakan, semuanya bisa kita gunakan. Mana yang kita anggap mudah untuk menyelesaikan, mencari determinan, ya kita gunakan. Tetapi kalau ada perintah, gunakan salah satu, berarti harus menggunakan perintah tersebut sesuai dengan perintah yang ada di soal. Sekarang kita praktekkan dengan menggunakan angka. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Ini ada 3 persamaan, sistem persamaan dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut menggunakan aturan Cramer, tentu saja harus kita ubah dahulu ke dalam bentuk perkalian matriks. Dari perkalian matriks tersebut kita dapatkan matriks A. Matriks A dan matriks B. Dari matriks A ini kita cari determinannya. Pada contoh ini kita menggunakan ekspansi kofaktor untuk menentukan besarnya determinan, yaitu ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Caranya adalah 2 kali kofaktornya ditambah dengan 3 kali kofaktornya ditambah 2 kali kofaktornya. Yang masih merasa kurang jelas tentang ekspansi kofaktor bisa melihat pada video yang lalu, yaitu tentang cara mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi pertama adalah
karena kita mengembangkan, jadi mengekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1, maka caranya adalah elemen pada baris 1 kolom 1 kita kalikan dengan kofaktornya. Kemudian kita tambah dengan perkalian antara elemen baris pertama dengan kolom kedua dengan kofaktornya. Karena elemen 3 ini posisinya adalah posisi ganjil, maka kofaktornya adalah negatif. Berarti min 3 kali kofaktornya. Ditambah dengan 2 kali kofaktornya. Nah, kita hitung biasa. Jadi 2 kali 14 itu dari min 4 kali min 3, 12, dikurangi dengan min 2 kali 1, min 2 berarti 2 sama dengan 14. Kemudian min 3 kali min 14 ditambah 2 kali 14. Jadi perkalian silang antara diagonal utama dengan diagonal yang bukan utama. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai 28 tambah 42 tambah 28, hasilnya adalah 98. Kemudian kita cari A1. A1 adalah matriks baru yang diperoleh dari matriks A setelah kolom ke-1 dari matriks A diganti dengan matriks koefisien B, matriks konstanta B, yaitu 15, 6, dan min 4. Nah, kemudian kita cari determinan dari A1. Caranya sama, kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Karena kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1, maka caranya adalah penjumlahan dari 15 kali kofaktornya, 3 kali kofaktornya, ditambah dengan 2 kali kofaktornya. Nah, karena posisi dari 3 adalah ganjil, di posisinya adalah baris 1 kolom 2. Ya. Baris 1 kolom 2 posisi ganjil, maka kofaktor itu dikasih tanda negatif. Jadi 15 kali kofaktornya dikurangi 3 kali kofaktornya ditambah 2 kali kofaktornya. Kemudian kita hitung biasa, 15 kali 14 min 3 kali 14 plus 2 kali min 28. Nah, 210 tambah 42 dikurangi 56, ketemunya adalah 196. Ini masih terus karena ada 3 variabel, berarti kita butuh A2 dan A3. Kita lanjutkan. A2 adalah matriks baru yang diperoleh dari matriks A setelah kolom kedua dari A elemennya diganti dengan elemen dari matriks konstanta B. Setelah kita memperoleh matriks A, selanjutnya adalah dicari determinannya. Mencari determinan tetap sama, yaitu dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Caranya penjumlahan dari 2 kali kofaktornya, 15 kali kofaktornya, 2 kali kofaktornya. Bisa sama dengan 2 kali kofaktornya. Jadi kofaktor itu adalah ini. Kofaktor dari baris 1 kolom 1 adalah submatrik A2 setelah baris pertama dan baris pertama dan
kolom pertama dicoret, jadi sisanya adalah 61, min 4, min 3. Kemudian 15, karena 15 posisinya ganjil sehingga dikasih negatif 15 kali kofaktornya. Ditambah dengan 2 kali kofaktornya. Setelah kita dapatkan penjumlahan elemen dan kofaktornya sepanjang baris pertama, maka kita akan dapatkan nilai determinannya sama dengan 98. Yang terakhir kita cari A3. A3 juga matriks baru yang diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti semua elemen pada kolom ketiga dari matriks A dengan elemen-elemen matriks konstanta, yaitu 15. Tadinya ada 1, 2, 1, min 3 diganti 15, 6, dan min 4. A3 sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah kita cari determinan dari A3. Caranya sama dengan yang atas, yaitu kita cari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Jadi mencari ekspansi kofaktor bisa menggunakan sepanjang baris 1 boleh, baris 2 juga bisa, sepanjang baris ketiga juga bisa. Jadi bebas kita menentukan ekspansi kofaktor pada baris berapa, atau kolom keberapa, kolom 1 bisa, kolom 2 bisa, kolom 3 bisa. Jadi pada contoh ini kita menggunakan ekspansi kofaktor pada sepanjang baris 1. Di sepanjang baris 1 itu 2, 3, 15. Cara mencari determinannya 2 dikalikan kofaktornya, 3 kalikan kofaktornya, 15 kali kofaktornya. B sama dengan 2 kali kofaktornya. Karena posisi 3 adalah ganjil, maka dikasih negatif. Ganjil itu karena 1 ditambah 2, baris 1 kolom 2. Kenapa ini yang 2 ini positif? Karena posisi genap. Baris 1 kolom 1, 1 tambah 1, 2. 15 positif. Kenapa? Karena posisi genap. Baris 1 kolom 3, 1 tambah 3, 4. Jadi yang 3 negatif, posisi ganjil dikasih negatif. Terakhir adalah tambah 15 kali kofaktornya. Kemudian dihitung biasa. 2 kali 28, min 3, min 42, plus 15 kali 14. Sama dengan 56 ditambah 126 tambah 210. Ketemunya adalah 392. Dari yang sudah kita kerjakan ini, kita bisa mendapatkan solusi sistem bersama linear menggunakan aturan Cramer, yaitu X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, sama dengan 196 dibagi 98 ketemu 2. X2-nya 98 bagi 19 sama dengan 1. Dan terakhir X3 sama dengan det A3 dibagi dengan determinan A, yaitu 392 dibagi 19 ketemunya 4. Jadi solusi dari sistem persamaan tadi adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 4. Jadi itu aturan Cramer yang cukup sederhana dan akurat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dasarnya adalah penggunaan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem yang diberikan. Nah, sebagai latihan, ini ada 2 soal yang menggunakan
diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Sama, jadi yang atas Cramer, yang kedua juga Cramer. Bagaimana menentukan menghitung determinannya? Bebas ya. Untuk menentukan determinannya kita bisa menggunakan aturan perkalian elementer. Boleh. Kita bisa menggunakan aturan OBE, operasi baris elemen juga boleh. Dan kita bisa juga menggunakan ekspansi kofaktor, baik sepanjang baris maupun sepanjang kolom. Kita gunakan. Semua hasilnya sama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.